Hat-trick Thuram mewarnai kemenangan 3-2 Inter Milan atas Torino. Inter Milan menjamu Torino dalam laga pekan ke-7 Serie A 2024 hingga 2025 di Stadio Giuseppe Meazza, Minggu, 6 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Hat-trick yang dibuat Marcus Thuram membawa Inter membungkam Torino dengan skor 3-2. I Nerazzurri mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal, namun kesulitan untuk mencetak gol karena Torino tampil solid. Namun, nahas bagi tim tamu pada menit ke-20, lantaran bek Guillermo Maripan diganjar kartu merah langsung usai menekel keras striker Inter, Marcus Thuram. Torino pun harus bermain dengan 10 orang setelah dikeluarkannya Maripan. Situasi ini dimanfaatkan oleh Inter Milan dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Thuram mencetak gol pembuka Inter di menit ke-25, memanfaatkan assist dari Alessandro Bastoni. Inter kemudian menggandakan keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-35 lewat gol kedua Thuram. Kali ini, berkat bantuan dari Francesco Acerbi, Dufan Zapata sempat memperkecil ketinggalan Torino di menit 36. Skor 2-1 menutup babak pertama. Thuram membukukan hat-trick untuk memperlebar keunggulan Inter menjadi 3-1 pada menit ke-60. Torino kembali merespons untuk memperkecil ketinggalan mereka menjadi 3-2 di menit 86 lewat sepakan penalti Nikola Vlasic. Setelah itu tidak ada lagi gol tercipta. Hingga akhir laga, skor 3-2 tak berubah. Dengan tambahan 3 poin ini, Inter Milan untuk sementara naik ke posisi 2 klasemen Serie A. Dengan koleksi 14 poin dari 7 laga. Inzaghi kecewa buruknya pertahanan Inter Milan. Kemasukan 2 gol dalam pertandingan bukanlah hal baik. Inter Milan berhasil membungkam Torino dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-7 Serie A 2024 hingga 2025 di Stadio Giuseppe Meazza, Minggu, 6 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Meski begitu, pelatih Inter, Simone Inzaghi kecewa dengan kinerja lini pertahanan timnya. 3 gol kemenangan Inter diborong oleh Marcus Thuram di menit ke-25, 35, dan 60. Namun, Inter juga kebobolan 2 gol meski unggul jumlah pemain setelah bek Torino, Guillermo Maripan diganjar kartu merah. Simone Inzaghi merasa bahwa Inter Milan membayar mahal atas setiap kesalahan di lini pertahanan timnya melawan Torino. Hal ini disampaikannya dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia. Seperti dilansir Internews, sejak derby, kami telah memainkan 3 pertandingan dalam seminggu, ujar Inzaghi usai laga, dan kami selalu menang dengan pantas. Namun, masih ada beberapa aspek yang harus kami tingkatkan. Saat ini kami membayar harga yang mahal untuk semua kesalahan, kami harus bekerja keras tanpa lengah. Bahkan setelah pertandingan melawan Red Star, kami meninjau beberapa detail yang harus kami perbaiki. Hari ini seharusnya tidak berakhir dengan skor 3-2. Torino tampil pantang menyerah. Bahkan hanya dengan 10 pemain, namun mengingat pentingnya kemenangan ini, saya harus memberi selamat kepada para pemain kami. Kami terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan sebagai sebuah tim. Saat ini kami membayar untuk setiap kesalahan atau kelengahan. Inzaghi kemudian menjelaskan mengapa Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, dan Henrikh Mkhitaryan terus menjadi starter dalam 3 pertandingan terakhir Inter. Saya pikir mereka bisa menangani 3 pertandingan dalam seminggu. Kami terus berkembang. Dan semua pemain memberi saya pilihan yang sulit karena mereka semua berlatih dengan baik. Conte merasa tidak tertekan meskipun Juventus persis berada di bawah Napoli. Liga Italia Serie A di musim ini menunjukkan persaingan yang ketat dengan beberapa tim elit kembali ke papan atas. Saat ini Napoli memimpin klasemen Liga Italia untuk sementara dengan koleksi 16 poin, unggul 4 poin dari Juventus yang menempati runner-up sebelum dikudeta Inter Milan dan Udinese. Di bawahnya ada Milan yang memiliki 11 poin berkat 3 kemenangan dan 2 kali imbang dari 6 laga. Memasuki giornata ke-7 pekan ini, pertandingan yang dimainkan Napoli akan menjadi pekan laga pembuka, yakni melawan Como 1907. Seperti sudah lazim setiap sebelum pertandingan, para pelatih biasanya berbicara kepada media di sesi konferensi pers. Ini pula yang dilakukan pelatih Napoli Antonio Conte. Mantan pelatih Juventus itu mendapat pertanyaan tentang tekanan yang dirasakan pemainnya saat menjadi tim pertama yang bermain di akhir pekan. Namun, jawaban yang diberikan Conte seakan tidak ada hubungannya dengan pertanyaan tersebut dan terdengar seperti suatu pesan kepada lawan-lawannya. Ada yang ingin menekan kami, mungkin untuk menutupi tim mereka, kata pelatih berusia 55 tahun itu, dikutip dari Football Italia. Pelatih Juventus Thiago Motta dan direkturnya, Giuntoli baru-baru ini mengklaim bahwa Napoli adalah tim yang termasuk di antara favorit untuk meraih Scudetto. Motta mengatakannya setidaknya 2 kali sejak awal musim. Terakhir kali sebelum pertemuan Serie A dengan Napoli pada bulan September di mana ia mengklaim bahwa tim Conte dibangun untuk memenangkan Scudetto. Napoli adalah tim yang sangat kuat. Ada perubahan, tapi mereka melakukannya untuk mengincar Scudetto. Itu normal, kata Motta 2 pekan lalu. Conte tidak membalas saat itu, menunjukkan rasa hormatnya kepada Motta, salah satu mantan pemain yang pernah dilatih saat menangani timnas Italia.
Kontak resmi pertama Inter untuk Jonathan David. Inter telah melakukan kontak dengan rombongan penyerang Lille Jonathan David menurut laporan dari jurnalis Relevo, Matteo Moretto. Dalam beberapa minggu terakhir kontak antara kedua belah pihak terus terjalin. Joe David kontraknya akan berakhir musim panas mendatang. Banyak klub papan atas Eropa yang tertarik pada penyerang tersebut. Selain Inter, klub yang disebutkan tertarik pada jasanya juga ada Juventus dan Chelsea. Situasi terbuka dan si pemain belum menentukan pilihannya. Inter ingin mengamankan Joe David sejak bursa transfer Januari untuk bisa bergabung pada Juni tahun depan. Penyerang Kanada akan menjadi pengganti Marko Arnautovic ataupun Joaquin Correa yang kontraknya akan segera berakhir. Buchanan pulih, Inter Milan full squad setelah jeda internasional. Tajon Buchanan dikabarkan kembali dari cedera setelah jeda internasional Oktober. Hal ini memungkinkan Inter Milan dalam kondisi full squad untuk pertama kalinya pada musim ini. Hal ini menurut Corriere dello Sport. Seperti dilansir Internews, bahwa Tajon Buchanan siap kembali merumput setelah jeda internasional. Pemain internasional Kanada itu belum pernah tampil membela Inter sejak menjalani operasi patang tulang tibia pada bulan Juli lalu. Dia telah berjuang untuk pulih dari patah kaki yang dideritanya selama musim panas. Fraktur tibia terjadi saat ia menjalani sesi latihan dengan tim nasional Kanada di Copa America 2024. Buchanan memerlukan operasi dan telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk proses pemulihan. Namun, kembalinya sang pemain sudah di depan mata. Buchanan tengah berupaya untuk mendapatkan kembali kebugarannya. Buchanan seharusnya kembali berlatih penuh dengan rekan setimnya di Inter selama jeda internasional. Kemudian, pemain berusia 25 tahun itu dapat dipanggil untuk pertama kalinya musim ini saat melawan AS Roma setelah jeda. Dengan demikian, Nerazzurri bakal full squad saat menghadapi AS Roma pada laga pekan ke-8 Serie A 2024 hingga 2025 pada 21 Oktober mendatang. Juventus tidak mau menerima Paul Pogba kembali. Meskipun hukuman larangan bermain akibat kasus doping telah dikurangi, karir Paul Pogba di Juventus masih berada dalam keadaan rawan. Sebelumnya, Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, menyetujui banding yang diajukan Pogba dan tim hukumnya. Hukuman larangan bermainnya kini menjadi 18 bulan, dari sebelumnya 4 tahun. Keputusan tersebut dikeluarkan pada Jumat, 4 Oktober 2024. Dengan pengurangan hukuman ini, Pogba bisa kembali berlatih pada Januari 2025 dan kemungkinan besar dapat bermain lagi pada Maret 2025. Ini tentu membawa harapan baru bagi Pogba yang telah lama terpinggirkan. Namun, di sisi lain, situasi di Juventus masih sulit bagi mantan pemain Manchester United tersebut. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Juventus sedang mempertimbangkan untuk menghentikan kontrak Pogba karena dugaan pelanggaran. Jika terbukti melanggar ketentuan, mereka berhak memutuskan kontrak yang masih berlaku hingga Juni 2026. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pogba karena kesepakatan kontrak dan performa di lapangan akan sangat menentukan masa depannya di klub. Di samping itu, Pogba termasuk dalam jajaran pemain dengan gaji tinggi di Juventus, yakni 8 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus per tahun. Selama masa hukuman, ia tetap menerima gaji minimal 2.000 euro per bulan. Dengan adanya investasi besar dalam pemain tengah seperti Teun Koop Meiners, Douglas Luiz, dan Heprem Thuram, Pogba mungkin tidak akan dengan mudah mendapatkan tempat di skuad utama. Dengan semua faktor ini, karir Pogba di Juventus tampaknya terancam.